Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang PPH dan PPH final. Anggota kelompok kami yaitu Amanda Afista Nadifatul Laili dan saya sendiri Anifatul Rohmah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, definisi PPH. Definisi pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atau suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPH. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan. Selanjutnya ada jenis PPH, yaitu ada PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, PPH Pasal 26, PPH Pasal 29, dan yang terakhir adalah PPH Pasal 4 Ayat 2. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang bukan merupakan objek penghasilan diantaranya adalah bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, pengganti atau imbalan, dan penghasilan lain. Penghasilan kena pajak. Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan neto tersebut. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagaimana berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga setara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.
Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Perhitungan pajak terutang. Setelah mengetahui konsep di atas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Bapak Leopold, seorang pekerja kantoran dengan usaha 9 reparasi alat elektronik, memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak yang sudah berusia 2 tahun. Ia memiliki total penghasilan neto sebesar 300 juta pada tahun ini, di mana 200 juta berasal dari pekerjaannya di Hydra Corp dan 100 juta sisanya berasal dari usaha reparasi alat elektroniknya. Atas penghasilannya di Hydra Corp, Bapak Leopold telah dipotong pajak penghasilan sebesar 15.550 yang tercantum pada bukti potong pajak Form 1721. Ibu Cema, istri Bapak Leopold, merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Dari data tersebut dapat dilakukan perhitungan seperti ini. Penghasilan neto 300 juta, penghasilan tidak kena pajak, kawin dan 1 orang anak 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 237 juta. Pajak yang terutang 5% dikali 50 juta, 2.500. 15% dikali 237 juta dikurangi 50 juta sama dengan 28 juta 50 ribu. Jadi total pajak terutangnya adalah 30.550 ribu. Dengan demikian, maka pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 30.550. Kredit pajak dipotong dari Hydra Corp 15.550. Pajak yang masih harus dibayar jadinya sebesar 15 juta. Pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Buku, catatan, dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia, sesuai dengan batas kadaluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, pajak penghasilan final. Pengertian, pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak dianggap telah melakukan kewajiban pajaknya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu pada waktu penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Undang-undang yang mengatur PPh final. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.
Pengenaan PPh final sebagian berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 2. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan pasal lain, yaitu pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non-final untuk dikenakan tarif progres pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT tahunan. Objek pajak PPh final. PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. PPh atas bunga obligasi. PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. PPh atas hadiah undian. PPh atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek. PPh atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh atas penghasilan pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi. PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. PPh atas penghasilan perusahaan pelayanan dalam negeri. PPh atas penghasilan perusahaan pelayanan dan atau penerbangan luar negeri. PPh atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah sebesar 0,5%. Mungkin cukup itu pembahasan materi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.